Nah, Bu Wita, dalam beberapa kesempatan aku sering banget mendengar Pak Joko Widodo mention tentang green economy. Mungkin teman-teman juga sering dengar khususnya tentang circular economy nih. Nah ini kan saya pribadi baru dengar dan ini kayaknya sepertinya fenomena yang baru juga nih untuk di Indonesia. Menurut Ibu, cocok nggak sih Indonesia menerapkan metode ini dan gimana mungkin tanggapan Ibu tentang fenomena ini yang di circular economy ini? Oke, jadi sebelum kita bahas circular economy, sebenarnya saya jadi mungkin kamu juga jadi bertanya-tanya ya, jelas ya. Sebenarnya apa sih temennya dari si circular economy ini? Ekonomi yang biasa tuh kayak gimana sih? Kalau kita sebutnya ekonomi linear, ya kayak gimana sih? Jadi konsepnya ekonomi linear itu adalah ambil, pakai, buang. Oke. Ya ini terjadi udah beratus-ratus tahun. Jadi gini, contohnya kayak kamu ambil sebuah sumber daya, terus kamu olah jadi produk. Kalau udah terus dipakai, dijual dong, dipakai sama orang. Kalau nggak udah selesai dipakai, udah dijual. Itu adalah praktik ekonomi yang udah berlangsung lama banget. Apakah ada yang salah sama itu? Bisa iya, bisa enggak. Tapi namanya juga ya seiring berjalannya waktu kita jadi bertanya-tanya, sebenarnya praktik ekonomi seperti ini, model ekonomi seperti ini efektif nggak sih? Ada nggak sih better alternatif yang membuat kita lebih efisien? Gitu ya. Nah ternyata ada namanya hadirlah si ekonomi sirkular ini yang memang baru hype sekitar berapa tahun kebelakang ini baru diterapkan. Nanti saya cerita di Indonesia udah diterapkan sebenarnya gitu. Dan apa sih sebenarnya si circular economy itu? Jadi itu adalah model ekonomi ya yang mana kita ingin memperpanjang umur dari produk, sumber daya ya dan bahan baku gitu ya supaya lebih lama. Jadi kita pengen apa ya namanya, dengan memanfaatkan sedikit tapi hasilnya banyak gitu. Nah di situ mungkin saya kasih contoh risetnya anak bimbing saya, kebetulan ada tuh yang tentang circular economy. Jadi misalnya kayak di industri tekstil, ya kan, kamu jadi fashion dong. Ini ceritanya di kolaborasi TL sama LIPI. Ya jadi di Bandung tuh kan banyak kan pabrik tekstil, banyak banget pabrik tekstil dan di situ salah satu proses produksinya itu kita butuh proses pembakaran. Pembakaran hasil uap, dari uapnya itu nanti gunain gerakin alatnya. Nah di situ uap hasilin uap butuh apa? Batu bara, ya nggak? Nah batu bara itu kalau dibakar nanti ngasilin abu, ash. Nah abu itu ada yang fly ash, ada yang bottom ash. Nah si mahasiswa saya ini ya bottom ashnya itu dia manfaatin. Kan biasanya bottom ash itu jadi limbah B3 ya, jadi dia berbahaya gitu ya. Walaupun sekarang udah dikeluarin tapi dulu dia berbahaya gitu. Jadi kita jadi mikir ini sebenarnya bisa nggak sih dimanfaatin? Nah itu nanti si bottom ash itu ternyata adalah penyerap zat warna yang baik. Kita di industri tekstil loh ya. Ternyata dia penyerap zat warna yang baik. Ternyata kita jadiin absorbent namanya. Nah di situ di skala lab terlihat bahwa berarti si bottom ash yang kelihatannya nggak ada gunanya itu bisa membantu instalasi pengolahan air limbah tekstil ya kan. Biasa kalau buangan tekstil itu warnanya masih pekat dan ngilanginnya tuh PR loh by the way, bias susah gitu. Nah dengan adanya absorben itu ya dia apa ya namanya ya, absorbennya itu kita bisa dari si pabriknya sendiri, jadi mengurangi budget untuk membeli absorben ya nggak sih. Jadi itu aja menambah kualitas dan mengurangi budget. Dan satu lagi nih, bottom ash itu juga bisa digunakan sebagai briquette. Briquette itu yang bisa nanti dibakar, jadi dia mirip batu bara gitu ya. Nah si briquette ini yang awalnya kita beli batu bara segini buat ngebakar, gara-gara ada briquette dari si abunya, batu baranya itu bisa digantiin, kebayang nggak? Jadi di mix gitu, dicampur. Berarti secara cost production juga berkurang lagi ya? Jadi co-firing jatuhnya ya. Nah itu kalau anak saya yang satu lagi, dia melihat aspek ekonominya dari situ. Sebenarnya bagaimana penghematannya, bagaimana potensi ekonominya dari kalau dijadiin si briquette ini. Jadi dari situ aja kelihatan kalau sesuatu yang kelihatannya udah buang aja. Kan nggak dibuang lah udah ya, dia masuk ke grave gitu. Ternyata dia tuh bisa banget kita circular lagi. Jadi circular ekonomi tuh di situ gitu ya. Di situ kita kita bisa dapat yang lebih banyak gitu ya dengan bahan baku yang lebih sedikit gitu. Dan dan kalau Bappenas nih kebetulan dia udah ada riset ya, kajian mengenai ini, dia simulasiin pakai sistem dinamik.
Si ekonomi sirkular ini tuh gimana sih kalau diterapin di Indonesia? Efeknya seperti apa? Nah ternyata dengan kita terapin ekonomi sirkular ternyata bisa mengurangi limbah 18 sampai 52%. Banyak loh. Tadi kan dari cerita saya aja, itu kamu dapat gambaran walaupun sebenarnya industrinya kan beda-beda, tekstil sama industri makanan kan pasti nature-nya beda banget ya. Dan kemudian bisa ngurangin pemakaian air sampai 163 miliar meter kubik. Banyak nggak? Banyak banget kan itu. Kemudian ngurangin emisi gas rumah kaca 100 sampai 126 juta ton CO2 ekivalen. Itu banyak banget loh. Itu banyak banget. Kemudian satu lagi nih yang lebih itu kan kalau tadi lingkungan semua ya. Ini yang agak lebih seksi. Meningkatkan pendapatan kotor. Ya sampai 500 sampai 600 triliun GDP. Ya itu yang kayak loh ternyata bukannya kita menerapin ekonomi sirkular kita kurang atau jadi nambah. Dan itu angka yang sangat seksi ya segitu, dan itu juga menambah lapangan pekerjaan 4,4 juta lapangan pekerjaan, terus juga penghasil penyimpanan rumah tangga itu meningkat sekitar 9% lah dari yang sebelumnya gitu. Jadi wah ternyata ekonomi sirkular itu bisa dibilang memang sih effortnya jadi lebih banyak ya, nggak sih dibanding praktek yang biasa, tapi di satu sisi dari lingkungan kena, ekonomi kena, ya nggak sih, lapangan kerja ya itu ekonomi juga, semuanya kena gitu ya, jadi keberlanjutannya tuh kena gitu di situ. Nah tadi saya bilang Indonesia tuh gara-gara udah melakukan kajian itu, Indonesia gue adopsi deh konsep ini, ternyata ini potensial dan diadopsi dalam rencana pembangunan jangka menengah Indonesia 2020 sampai 2024. Ya itu kan bisa bilang 5 tahun ya, 20, 21, 22, 23, 24 ya. Nah itu dia udah adopsi. Ya di situ udah diadopsi dan dijadikan rencana prioritas nomor 1 sama nomor 6 kalau nggak salah. Dan kemudian dimasukkan juga ke rencana strategis pembangunan rendah karbon. Terus dimasukin juga ke dalam visi Indonesia 2045, 100 tahun setelah kita merdeka. Ya itu dimasukkan, kita ingin menerapkan ekonomi sirkular di situ. Jadi sebenarnya Indonesia sudah menerapkan itu, masih lagi di jalan menerapkan itu. Jadi bukannya belum, tapi lagi. Walaupun baru ya masih tahun lalu ya, jadi kita ibaratnya masih didengung-dengungkan lah gitu. Mungkin nanti setelah 2024 ya udah nggak kayak gitu. Tapi ada. Nah dari situ itu kan dari pemerintah ya nerapin ya. Nah kita sendiri gimana, bisa nggak? Mungkin biasa bertanya-tanya, bisa nggak sih nggak nerapin ekonomi sirkular? Tapi kalau negara tuh kayak besar banget, itu makro banget. Tapi memang gitu, kita berperan itu harus ada yang makro, ada yang mikro ya. Itu nggak bisa makro aja, nggak bisa mikro aja. Jadi emang harus dua-duanya. Nah tadi bertanya, kamu bisa ngapain? Tadi hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 11. 11 bulan? 11. Artinya? Check out Shopee. Check out Shopee ya. Ya kan, hari check out Shopee sedunia. Nah, lalu kamu bertanya, apa hubungannya ibu ekonomi sirkular sama check out Shopee gitu ya? Dalam ekonomi sirkular, kita ingin memperpanjang umur produk. Ya nggak sih? Kita ingin value sebuah produk dari awal sampai akhir. Kadang-kadang kalau kita check out Shopee, itu ibaratnya salah satu tipsnya adalah membatasi kontrol, kita punya kontrol atas barang yang ingin kita beli. Kadang-kadang kita check out Shopee bukan karena kita butuh dan suka, tapi karena murah. Kenapa? Karena diskonnya 70%. Misalnya sayang banget. Padahal lagi nggak butuh-butuh amat. Yes. Itu berlalu sama ekonomi sirkular. Kenapa? Karena itu akan jatuhnya ke sampah. Masih mending kalau kamu jadi pre-love. Ya kan? Nah itu tips yang kedua adalah sekalian membatasi konsumsi ya. Kamu beli hal yang lokal. Kenapa? Karena kalau lokal itu artinya kan gini, orang transportasi dari satu tempat ke tempat lain kan menghasilkan emisi, ya nggak sih? Kalau kita misalnya beli sayur di tukang sayur, sama beli sayur impor dari Australia, kira-kira emisi yang dihasilkan gedean yang mana? Dari petani misalnya di Jawa Barat atau dari Australia? Ya, yang dari Australia kan. Nah, gitu kan. Jadi dengan kita beli yang lokal, ya kan, kita mengurangi emisi karbon sebenarnya di situ, dan itu juga masuk ke dalam ekonomi sirkular. Dan kemudian satu lagi adalah masyarakat itu harus aware, ya. Kadang-kadang gini, kita harus teredukasi sebagai konsumen. Apakah perusahaan yang menjual produk atau jasa tersebut dia menerapkan ekonomi sirkular? Ya,
Dari situ kalau kita mendukung perusahaan yang seperti itu, kita ibaratnya menciptakan ekosistem, ya kan. Jadi orang-orang yang awalnya nggak terlalu peduli sama isu keberlanjutan, ya nggak sih. Sekarang jadi kayak gue mau deh untuk nama baik. Mungkin sebenarnya bukan untuk lingkungan, tapi ingin buat nama baik perusahaan gue gitu. Tapi secara nggak langsung. Itu ibaratnya bumi jadi bagus gara-gara itu gitu. Jadi konsumen juga ya harus cerdas gitu ya. Jadi dia harus aware gitu. Ternyata ekonomi sirkular itu ya dia bisa membuat bumi itu jadi lebih baik, dan perusahaan itu kalau memilih perusahaan yang menerapkan, kadang suka lihat tuh clean product, green product. Ya nggak sih, kadang-kadang itu cuma gimmick, kadang-kadang ya. Tapi ada yang beneran gitu, yang udah tersertifikasi beneran ya kan. Kalau misalnya satu produk dikatakan green itu harus ada sertifikasi dan lain-lain. Kalau dia udah masuk ke sertifikasi tersebut, dia lolos ya artinya memang dia relatif lebih clean lah dibandingkan yang lain. Nah kalau kita mendukung produk yang seperti itu, ya artinya kita ya menciptakan ekosistem di situ. Itu mungkin salah satu yang bisa Oh ya satu lagi mungkin ini. Tadi ya, produk yang udah kamu punya itu harus di-cherish ya. Pernah dengar ini nggak sih Marie Kondo yang Sparks Joy? Aduh, nggak emak ya. Aku baru dengar dari ibu. Aduh, ya ampun. Ini yang beda umur kita 10 tahun kali ya. Cuma gini, ada seorang dari Jepang ya namanya Marie Kondo. Jadi kalau seumur kita itu kan berantakan banget. Kadang-kadang kita bingung mana barang yang kita mesti buang, mana yang enggak gitu. Oh, iya betul. Nah, caranya dia adalah dia megang, terus kalau kamu megang barang terus di hati kamu kayak ada Sparks Joy, artinya barang tersebut harus di-keep. Tapi kalau nggak Sparks Joy ya udah buang. Kadang-kadang ada beberapa metode. Nah itu kenapa dia populer? Karena dia mempopulerkan barang-barang yang disukai dan dibutuhkan gitu di situ. Nah di situ juga artinya kita harus kalau misalnya kita sama-sama barang, tapi kita nggak perlu lagi tapi masih Sparks Joy. Artinya kita barang tersebut dialihfungsikan menjadi hal yang lain. Nggak tahu nih, misalnya nih kamu punya jadi kayak reduce recycle lah ya. Jadi kayak recycle ya jatuhnya ya. Aduh, gue masih suka ini tapi gue nggak sebenarnya nggak butuh lagi, dia masih Sparks Joy. Oke, gue apain? Kemudian nggak sih? Nah itu tuh memperpanjang umurnya si barang itu tersebut ya. Umurnya yang awalnya dia bisa end up ke TPA ya, tempat pembuangan akhir, dia masih di rumahnya bias. Alhamdulillah dia masih di rumahnya bias, masih tenang gitu ada di sana, tapi fungsinya menjadi berbeda. Dan itu satu lagi juga beli yang pre-love. Beli pre-love itu adalah salah satu kita memperpanjang umur dari barang tersebut. By the way, dulu kan kayak pre-love tuh dulu tuh kayak barang bekas ya namanya. Kalau sekarang kan masih namanya pre-love ya. Ya nggak sih, ada nama carousel, pernah kasih tahu kan, ya kan? Kalau beli mobil mungkin ada yang bekas, tapi kalau beli baju tuh ya, kalau dulu saya di Bandung ada pasar Gede Bage, apa sih nggak tahu ya. Mungkin kalau di sini pasar Senen kali ya. Itu jadi kayak adalah barang-barang kalau misalnya suka gayanya vintage. Sebenarnya kamu itu artinya kamu mendukung ekonomi sirkular loh, beli barang-barang pre-love kayak gitu. Kalau di luar negeri juga banyak tuh barang-barang kayak di Jepang juga, di luar negeri banyak tuh toko yang emang jual barang-barang vintage. Ini vintage yang mahal, gue nggak sih? Itu juga sebenarnya konsep juga memperpanjang umur dari suatu produk. Jadi itu sebenarnya simpel ya. Dia nggak sih bias? Ada nggak sih yang ribet kalau harus bikin reaktor gitu? Dari tips saya ada nggak tadi? Enggak kan? Jadi sebenarnya hal kecil banget kan? Makanya jadi supaya simpel kan. Terima kasih Bu Mita.